Mortal, I am Namira, the Lady of Decay. I give you my ring. Wear it, and when you feast on the flesh of the dead, I will grant you my power. Hampir semua Daedric Prince dianggap jahat dan buruk oleh masyarakat Tamriel. Hanya ada beberapa yang disembah dan dikenal memiliki kapasitas untuk berbuat baik. Di antara para Daedric Prince ini juga, hanya ada beberapa yang benar-benar full buruk dan jahat. Salah satunya adalah Molag Bal yang pernah kita bahas sebelumnya. Dia adalah personifikasi dari segala hal keji dan sadis yang ada di Tamriel, bahkan di Nerd. Mulai dari penyiksaan sampai hampir selalu dikaitkan dengan Molag Bal. Selain kekejaman dan kekejian, ada bentuk lain dari keburukan yang diasosiasikan dengan Daedric Prince. Hal buruk ini adalah kegelapan. Tetapi kegelapan di sini bukan hanya tidak adanya cahaya, melainkan tidak adanya apapun alias kehampaan. Dari kegelapan yang hampa ini muncul segala bentuk hal yang kelam, menjijikkan, dan kotor. Orang-orang menyebutnya Ancient Darkness. Kalian mungkin masih ingat dengan Daedric Prince yang selalu diasosiasikan dengan Ancient Darkness ini. Ya, dia adalah Namira. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri seperti apa kegelapan dan keburukan dari Namira ini. Bagaimana ia disembah oleh masyarakat Tamriel dan apa saja perannya di Aurbis. Namira sering dikenal dengan julukan Daedric Prince of Hunger, Mistress of Decay atau Lady of Decay, The Spirit Daedra, dan Goddess of the Dark. Nama-nama ini berkaitan dengan sphere milik Namira, yaitu Ancient Darkness atau kegelapan kuno. Apa yang dimaksud dengan kegelapan kuno ini adalah Realm Void atau alam kehampaan. Disinilah Namira terlahir atau pertama kali muncul. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa Namira ini terlahir dari Sithis, yang merupakan jiwa dari Padome. Kalau sphere Namira adalah Ancient Darkness atau The Void, lalu bagaimana posisi Sithis di sini? Sithis memang sering disamakan dengan alam Void dan dianggap bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Namira memiliki sphere Ancient Darkness bukan berarti ia menguasai seluruh alam Void, melainkan ia menguasai semua kebusukan dan hal kotor yang keluar dari alam tersebut. Itu mengapa ia dikenal sebagai Lady of Decay. Namira juga sering diasosiasikan dengan binatang-binatang menjijikkan seperti laba-laba, siput, kelabang, dan binatang-binatang hama. Emblem atau simbol milik Namira memiliki bentuk yang menyerupai kelelawar. Ia juga biasa diasosiasikan dengan kemelaratan yang dialami oleh para gembel, pengemis, dan orang-orang yang terpuruk. Namira juga diberikan titel Urdra yang diberikan kepada para Daedric Prince tertua dan terkuat. Namira biasanya menampakkan dirinya dalam wujud seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan jubah. Di game Daggerfall, ia muncul bersama sebuah makhluk aneh yang bisa kita asumsikan berasal dari alam Void. Kuilnya juga biasa menggambarkan Namira memiliki sayap kelelawar. Selain wanita, Namira juga menampakkan diri dalam wujud seseorang dengan kepala tengkorak, menggunakan jubah dengan tubuh mirip siput dan berkaki laba-laba. Namira bermusuhan dengan Arkay, di mana para pengikut mereka sering mengalami konflik karena praktik ibadah maupun penyembahan para pengikut Namira ini bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh para penyembah Arkay. Dalam legenda Khajiit, Namira diceritakan bermusuhan dengan Azura dan Khenarthi atau Kynareth. Selain itu, Namira juga bermusuhan dengan Ebon Orn. Kita sering menyebut Ebon Orn ini sebagai musuh para Daedric Prince. Siapa sebenarnya dia? Mungkin kita bahas di lain kesempatan. Dalam mitologi Khajiit, Namira dikatakan adalah nama dari The Great Darkness atau Alam Void. Ketika Lord Khajiit dilahirkan ke Aurbis, Namira merusak jantungnya menggunakan energi dari Great Darkness, sehingga jantung Lord Khajiit berubah menjadi apa yang dikenal dengan Dark Heart. Karena inilah Lord Khajiit berubah menjadi Moon Beast, yang merupakan sisi jahat dari Lord Khajiit. Kita sudah bahas tentang pengaruh Namira ini di episode tentang Lorkhan. Selain itu, Namira juga mempengaruhi para Khajiit melalui energi Great Darkness dari Dark Heart, di mana ia bisa mengubah para Khajiit menjadi Dromathrath. Mereka ini adalah perwujudan dari sisi gelap jiwa para Khajiit, sama dengan wujud Moonbeast dari Lord Khajiit. Dalam bahasa tradisional Rich Folk, Namira dikenal dengan nama Nymeria. Ia diberikan julukan Spirit Queen, Goddess of Death, dan The Black Fly. Ia merepresentasikan kegelapan, akhir, dan kelahiran kembali. Nymeria adalah dewi yang menguasai dunia jiwa yang tak ada batasnya. Dalam mitologi Rich Folk, Nymeria adalah dewi yang membantu Lorkhan menciptakan Mundus dengan nyawa Lorkhan sebagai bayarannya. Pengorbanan Lorkhan ini menjadi inspirasi para Rich Folk dalam penciptaan Briarheart, yaitu seorang pejuang Rich Folk yang dikorbankan dan dibangkitkan kembali dalam wujud yang lebih kuat. Plane Oblivion milik Namira bernama The Scuttling Void. Para Khajiit mengenal alam ini dengan nama Dark Behind the World. Tidak banyak yang diketahui tentang Plane Oblivion ini. Diceritakan bahwa alam ini dipenuhi oleh bayangan dan kegelapan.
Para Khajiit yang berubah menjadi Dromatra akan dibawa ke alam ini ketika mereka meninggal. Para Dromatra juga bisa membuka portal menuju ke Scarlet Void ini. Mereka pernah membuka portal ini di sebuah kuil bernama Temple of Seven Riddles. Portal yang terbuka ini kemudian dinamakan Maw of Lorkhaj. Selain Dromatra, ada juga para Dremora pelayan Namira yang juga menempati Scarlet Void ini. Kita juga bisa mengasumsikan bahwa alam Scarlet Void ini, sesuai namanya, dipenuhi oleh makhluk dan binatang merangkak yang menjijikkan, seperti kelabang, laba-laba, siput, dan lain-lain. Ada beberapa sekte berbeda yang menyembah Namira. Setiap sekte memiliki praktik ibadah dan aturan yang berbeda, tetapi tetap di bawah sifat alamiah Namira. Ada sekte yang memiliki motif sederhana seperti hidup di tempat gelap dan kotor, sampai ada yang melakukan praktik pembunuhan dan kanibalisme. Di kalangan penyembah Namira, konsumsi yang dikategorikan kanibalisme adalah konsumsi makhluk humanoid dengan jiwa tingkat grand, mulai dari ras-ras humanoid Tamriel seperti manusia, Mer, Beast Folk, sampai para daerah seperti Remora, Golden Saints, dan lain-lain. Praktik pembunuhan dan kanibalisme ini tentunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh para penyembah Namira, karena hal ini jelas-jelas melanggar hukum dan etika yang berlaku. Mereka biasanya memilih untuk tinggal di tempat gelap dan kotor untuk menjauh dari persekusi masyarakat. Bagi mereka yang tinggal di kota, mereka terlihat hidup seperti biasa. Mereka akan melakukan praktik pembunuhan dan kanibalisme mereka di tempat tersembunyi bersama anggota sekte lainnya. Bagi beberapa sekte Namira, para anggota baru harus melakukan praktik kanibalisme sebagai inisiasi mereka. Penyembah Namira yang sangat taat dinamakan The Forgotten Ones. Nama ini mereka dapatkan karena mereka tinggal jauh dari peradaban di sebuah tempat yang sangat gelap. Saking taatnya mereka tinggal di tempat gelap ini, mereka sampai dilupakan oleh dunia luar. Mereka cenderung agresif ketika ada orang yang berusaha menyelamatkan mereka dari gaya hidup ini. Bagi masyarakat Rich Folk, Namira atau Nimeria melambangkan kematian dan kehidupan akhirat yang tak terbatas. Klan Bold Claw mengadakan perayaan berupa tarian di sekitar api unggun untuk menghormati kehidupan dan kematian atas nama Nimeria. Mereka yang menari bugil merepresentasikan keadaan ketika mereka lahir ke dunia, dan mereka yang menari mengenakan warna gelap merepresentasikan kematian mereka nanti. Ada klan yang memanfaatkan berkah dari Nimeria untuk menambah kekuatan mereka, yang mana hal ini bisa menyebabkan bencana. Hal ini dilakukan dengan menggunakan energi dari Nimeria bernama Void Staff yang bisa memperkuat para penyihir dari klan mereka, mengubah penyihir ini menjadi makhluk bernama Void Mother atau Void Lich. Mereka ini adalah entitas jiwa yang penuh akan energi gelap dan rasa benci. Selain itu, energi dari Nimeria juga bisa digunakan untuk mengubah hewan bernama Welwa menjadi wujud Void Lich. Beberapa klan ada yang melakukan pengorbanan manusia untuk persembahan kepada Nimeria. Salah satunya adalah klan Crow Wife, di mana mereka secara rutin mengorbankan seorang anak dari klan mereka kepada Nimeria. Selain itu, anak-anak yang dianggap terlalu lemah juga ikut dikorbankan untuk Nimeria. Klan ini juga melakukan praktik pembakaran orang hidup-hidup, mandi dalam darah, dan ritual mutilasi untuk memuaskan Nimeria. Ketika klan Crow Wife berdoa kepada Nimeria, binatang-binatang seperti kelabang dan kecoa muncul memenuhi lantai tempat mereka berdoa. Mereka kadang mengambil binatang ini dan memakannya saat sedang berdoa atau beribadah. Ada juga klan Ghost Song, yang diceritakan bisa berkomunikasi langsung dengan Nimeria. Salah satu anggota klan mereka dipilih langsung oleh Nimeria untuk diberikan berbagai rahasia dan ramalan. Mereka juga melakukan ritual untuk memuaskan Nimeria. Mereka percaya bahwa Nimeria akan memberikan mereka kekuatan sebagai ganti jiwa yang mereka kirimkan ke alam Scarlet Void. Namira biasanya disukai oleh orang-orang yang terkucilkan oleh masyarakat sekitar. Mereka yang merasa dibuang, jelek, buruk, dan teraniaya akan datang ke Namira untuk mencari tempat berlindung. Kesedihan, keputusasaan, dan iman yang goyah menjadi sifat-sifat yang disukai oleh Namira karena mudah untuk diperdaya. Di Elsewhere, orang-orang yang sombong, haus kekuatan, dan penuh kebencian sangat mudah diperdaya oleh Namira dan dibawa ke Great Darkness. Mereka kemudian dijadikan pelayan Namira dan diubah menjadi Dromatra. Ada sebuah cerita dalam buku berjudul Beggar Prince tentang seseorang bernama Weedle yang bertemu dengan Namira. Kisah ini terjadi pada masa First Era. Weedle dikisahkan sebagai anak ke-13 dari seorang raja di Valenwood, dan ia tidak diberikan harta oleh ayahnya. Weedle kemudian pergi merantau untuk mencari penghidupan dan harta. Di salah satu perjalanannya, Weedle bertemu dengan 3 orang yang sedang menganiaya dan berusaha membunuh seorang pengemis. Weedle menyelamatkan si pengemis itu dari 3 orang ini. Setelah itu, pengemis ini mengungkapkan bahwa dirinya adalah jelmaan dari Namira. Weedle yang sudah putus asa dalam mencari kekayaan akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk memohon bantuan dari Namira. Selama 33 hari dan 33 malam, Weedle mengikuti Namira sambil memohon untuk diberikan berkah olehnya. Pada malam ke-33, tubuh Weedle sudah tidak kuat lagi untuk memohon.
Ternyata selama 33 hari belakangan ini, Namira menguji keteguhan niat Weedle, dan ia lulus ujian ini. Namira kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Weedle yang dinamakan Gift of Pity. Berkah ini mengharuskan Weedle untuk mengidap setidaknya satu penyakit yang bisa diganti sesuai keinginannya. Saat mengidap penyakit ini, ia menjadi apa yang dikenal sebagai Prince of Beggars, di mana tidak ada yang bisa menolak permohonan sedekah darinya. Orang-orang juga tidak akan menghiraukannya ketika mereka sedang berbicara, sehingga Weedle bisa mendengar semua percakapan mereka dan mengetahui rahasia dalam percakapan tersebut. Dari sinilah awal mula para pengemis menjadi sumber informasi penting dan informasi rahasia di kota-kota. Pada masa First Era, ada dua orang Khmer penyembah Namira yang menciptakan sihir penyakit bernama Spell Plague. Pada saat itu, sihir ini digunakan untuk memerangi para Dwemer. Spell Plague ini efeknya bekerja dengan sangat cepat dan fatal. Mereka yang meninggal karena Spell Plague ini jiwanya akan bangkit kembali dalam wujud hantu. Para Khmer melihat Spell Plague ini sebagai sihir yang terlalu berbahaya, sehingga mereka akhirnya menyegel Spell Plague ini di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Heimlin Keep. Para Dunmer dari House Telvanni menjaga tempat ini agar kutukan Spell Plague tidak keluar. Hingga pada tahun 582 di masa Second Era terjadi insiden di Heimlin Keep yang menyebabkan kutukan Spell Plague keluar. Untungnya, kutukan ini pada akhirnya berhasil disegel kembali sebelum keluar dari Heimlin Keep. Pada tahun yang sama dengan insiden Heimlin Keep, Namira berusaha menyebarkan pengaruhnya kepada para Argonian di desa Zal-Ithix di Black Marsh. Mereka ini adalah kelompok pemulung yang mengambil sampah dan sisa-sisa dari desa lain yang dibuang ke sungai dekat desa mereka. Filosofi desa mereka adalah mendaur ulang apa yang telah dibuang. Seorang penyembah Namira meletakkan sebuah relik bernama Hand of Namira di bawah pohon his desa Zal-Ithix. Relik ini meracuni rawa di dekat desa, menyebabkan binatang-binatang di sana menjadi agresif dan menyerang warga. Tujuan Namira adalah menyerang pohon his mereka dan menunjukkan kepada masyarakat Zal-Ithix bahwa Namira lebih agung dibandingkan pohon his tersebut. Para penyembah Namira melakukan ritual untuk menghasut para penduduk Zal-Ithix agar mereka mau menyembah Namira. Upaya ini berhasil digagalkan oleh Triminder desa Zal-Ithix yang pada saat itu dibantu oleh The Vestige. Pada tahun yang sama juga, di Elsewhere pernah terjadi invasi Dromatra di sebuah kuil bernama Temple of Seven Riddles. Menurut cerita, penyebab invasi ini adalah karena para Khajiit membangun kuil tersebut terlalu tinggi dan terlalu dekat dengan Jakaje atau kisi bulan. Namira menghasut seorang pendeta di kuil tersebut hingga akhirnya berhasil membuka portal ke Scarling Void dan memungkinkan para Dromatra untuk masuk ke kuil. Invasi ini berhasil dihentikan oleh orang-orang kuil bersama bantuan dari The Vestige, kelompok Adventurer Undaunted, dan kelompok pendeta Azura bernama Twilight Cantors, sehingga portal ke Scarling Void ini berhasil disegel. Beberapa waktu setelah insiden di Temple of Seven Riddles, Namira berulah lagi di desa Black Heights di Elsewhere. Ada sebuah monumen di desa tersebut yang bernama The Wall of Life, di mana monumen ini digunakan untuk upacara pemakaman masyarakat desa. Monumen ini pada saat itu dinodai oleh sihir Namira melalui seorang pelukis bernama Dakradi yang dihasut oleh Namira. Ketika istri Dakradi meninggal, imannya kepada Kenarthi menjadi goyah dan akhirnya ia dihasut oleh Namira. Ketika Wall of Life ini ternodai, jiwa masyarakat desa yang meninggal akan dikirimkan ke Scarling Void. Ketika Dakradi meninggal, ia berubah menjadi Dromatra. Dakradi berhasil dikalahkan oleh kelompok Twilight Cantor dengan bantuan dari The Vestige. Mereka juga akhirnya berhasil membersihkan monumen Wall of Life dari sihir Namira. Beberapa kejadian di Second Era tadi adalah side quest di game The Elder Scrolls Online. Pada tahun 405 di masa Third Era, seorang agent Blades di Iliac Bay bertemu dengan Namira. Ia diberikan tugas untuk membunuh seorang vampir kuat yang mulai membangkang dari Namira. Setelah berhasil membunuh vampir tersebut, agent Blades ini diberikan artefak Ring of Namira. Kejadian ini adalah side quest di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Pada tahun 433 di masa Third Era, The Hero of Kvatch bertemu dengan Namira di kuilnya di Cyrodiil. Ia diberikan tugas oleh Namira untuk membantu penyembahnya yang sedang diserang oleh kelompok pendeta Arkay. Mereka ini adalah The Forgotten Ones yang hidup tersembunyi di tempat gelap. Para pendeta Arkay berusaha mengajak para Forgotten Ones ini untuk meninggalkan penyembahan Namira dan pindah menyembah Arkay. Hero of Kvatch bersama The Forgotten Ones pada akhirnya berhasil mengalahkan para pendeta Arkay ini. Ia pun diberikan hadiah Ring of Namira. Kejadian ini adalah side quest di game The Elder Scrolls IV Oblivion. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, sebuah sekte Namira yang berlokasi di wilayah Reach sempat menghasut Last Dragonborn untuk bergabung bersama mereka. Dragonborn diminta untuk membawa seorang pendeta Arkay ke tempat perkumpulan mereka. Ia diminta untuk membunuh dan memakan pendeta tersebut.
Apabila Dragonborn setuju, ia akan menjadi bagian dari sekte ini dan diberikan Ring of Namira. Kejadian ini merupakan side quest di game The Elder Scrolls V Skyrim. Ada sebuah teori yang menceritakan bahwa para Falmer yang wujudnya telah dirusak oleh Dwemer sekarang dipengaruhi oleh Namira. Ini bisa diasosiasikan dengan bentuk fisik mereka yang busuk dan sifat mereka yang agresif, sama seperti mereka yang terasut oleh Namira. Mereka juga beternak binatang bernama Kaurus yang memiliki karakteristik yang sama dengan binatang-binatang yang diasosiasikan dengan Namira. Estetika armor dan senjata mereka juga agak mirip dengan Namira dan kuil-kuilnya. Mereka juga tinggal di Black Ridge dan reruntuhan Dwemer yang gelap, karena mereka memang buta dan tidak butuh cahaya. Apakah ini berarti jamur yang digunakan oleh Dwemer untuk meracuni para Snow Elf menyimpan kekuatan dari Namira? Ataukah jamur ini memang diciptakan oleh Namira? Asumsi lain adalah ketika para Snow Elf ini diracuni, iman mereka terhadap Auriel jadi goyah, sehingga Namira bisa dengan mudah masuk dan menghasut mereka ke bawah bayangannya. Namira memiliki beberapa artefak yang ia turunkan ke Tamriel. Beberapa artefak ini antara lain adalah: pertama, Dark Heart. Dark Heart adalah versi dari Heart of Lorkhan yang telah dinodai oleh Namira. Karena Dark Heart ini, Lorkhan atau Lorkhaj memiliki sisi jahat yang disebut Moon Beast. Dark Heart ini bisa menghubungkan Mundus dengan alam Void. Melalui artefak Dark Heart ini, Namira menghasut para Khajiit untuk mengikutinya dan berubah menjadi Dromatra. Para penyihir dari klan-klan Richfolk juga bisa mengambil kekuatan dari Dark Heart ini, mengubah mereka menjadi Void Mother atau Void Lich. Kekuatan dari Dark Heart ini juga pernah diambil oleh sebuah klan vampir bernama Night Hollow Clan. Mereka tidak butuh darah atau makanan untuk bertahan hidup, tetapi mereka menjadi tidak bisa hidup tanpa kekuatan dari Dark Heart. Kedua adalah Ring of Namira. Ring of Namira adalah sebuah cincin yang diturunkan oleh Namira kepada championnya. Cincin ini bisa meningkatkan manfaat yang didapatkan ketika penggunanya melakukan tindak kanibalisme. Selain itu, cincin ini juga bisa memantulkan serangan yang diterima oleh penggunanya kembali kepada penyerang. Ketiga adalah Staff of the Everscamp. Staff of the Everscamp ini adalah sebuah tongkat terkutuk yang diasosiasikan dengan Sheogorath, tetapi memiliki koneksi dengan Namira. Pemegang tongkat ini akan diikuti oleh Scamp yang disummon secara otomatis oleh tongkat ini. Scamp ini tidak bisa dibunuh dan akan terus mengikuti pemegang tongkat. Kutukan ini bisa dipindah dengan cara memberikan tongkat ini ke orang lain. Kutukannya bisa dipatahkan dengan cara mengembalikan tongkat ini ke tempatnya diciptakan, yaitu sebuah gua bernama Dark Fathom Cave yang terletak di Cyrodiil. Di sana ada kuil Sheogorath yang bisa digunakan untuk mematahkan kutukan dari Staff of the Everscamp ini. Terakhir adalah Hand of Namira. Hand of Namira ini adalah sebuah tangan busuk yang akan merusak dan menodai benda-benda di sekitarnya. Para Dremora yang menyembah Namira sangat takut dengan artefak ini karena energinya bisa merusak tubuh fisik mereka. Tangan ini juga bisa merusak jiwa makhluk hidup, membuat mereka bertindak secara irasional dan agresif, di mana mereka cenderung cari gara-gara dan akan menyerang siapa saja. Namira adalah salah satu Daedric Prince terkuat, karena ia adalah termasuk beberapa Daedric Prince yang pertama kali diciptakan. Ia juga memiliki Sphere Alam Void, yang merupakan domain dari Sithis. Energi kegelapan dan kejahatan yang dimiliki Namira sudah pasti tidak ada tandingannya, melihat koneksinya yang sangat dekat dengan Sithis. Namira adalah Daedric Prince yang diagungkan oleh masyarakat kelas bawah, dan mereka yang terkucilkan oleh masyarakat karena gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan etika dan moral yang ada di masyarakat. Berbeda dengan Malakath yang melindungi orang-orang yang terkucilkan karena perbedaan yang dimiliki, bukan karena apa yang mereka lakukan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita kembali lagi membahas tentang Daedric Prince. Tenang saja, semua Daedric Prince akan kita bahas sampai khatam. Tadi kita sedikit membahas tentang Richfolk juga, yang akan kita teruskan di kesempatan lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.